Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Mujadi. Saya dari kelas C7. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait tentang statistika dasar. Tentang video selanjutnya. Statistika dasar matematika adalah cabang ilmu statistika yang mempelajari konsep dasar dan teknik-teknik dasar dalam mengumpulkan, analisis, interpretasi, dan penyajian data. Statistika dasar matematika mencakup berbagai konsep penting seperti pengertian data, pengertian variabel, pengelompokan data, pengukuran pemusatan data, mean, median, modus, pengukuran penyebaran data, range, variansi, standar deviasi, serta teknik-teknik dasar dalam menyajikan data seperti grafis dan tabel. Dalam statistika dasar matematika, Anda akan belajar bagaimana menggunakan konsep-konsep matematika dasar seperti operasi hitungan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, untuk mengolah data serta bagaimana menerapkan konsep-konsep tersebut dalam konteks analisis. Statistika dasar matematika sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk ilmu sosial, ekonomi, sains, kedokteran, dan bisnis karena membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan data yang ada. 1. Mean, rata-rata. Mean atau rata-rata adalah nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan semua data dalam kumpulan data dan kemudian membaginya dengan jumlah total data. Rumus mean untuk data tunggal adalah mean jumlah semua data, jumlah total data. Rumus ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari satu set data tunggal. Ada cara menjumlahkan semua nilai data tunggal tersebut dan kemudian membaginya dengan jumlah total data. Contoh penghitungan mean, misalnya terdapat data nilai ujian matematika sejumlah 5 siswa yaitu 80, 85, 90, 75, dan 95. Untuk menghitung mean dari data ini, langkah-langkah adalah sebagai berikut. Jumlahkan semua nilai, bagi hasil menjumlahkan dengan jumlah total nilai 5. Jadi, mean dari data nilai ujian matematika tersebut adalah 85. Mean digunakan sebagai ukuran pusat yang mewakili sekelompok data. Hal ini membuat dalam memahami karakteristik data melakukan perbandingan antara berbagai himpunan data dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang diberikan oleh data tersebut. Yang kedua, median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai tengah. Jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Median sering digunakan ketika data memiliki pencilan atau outlier yang dapat memengaruhi mean. Contoh penghitungan median. Misalnya terdapat data nilai ujian matematika sejumlah 6 siswa yaitu 80, 75, 90, 85, 70, dan 95. Langkah-langkah untuk menghitung median dari data ini adalah sebagai berikut. Urutkan data 70, 75, 80, 85, 90, 95. Jika jumlah data genap 6, maka median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Jadi, median dari data nilai ujian matematika tersebut adalah 82,5. Median adalah ukuran yang berguna untuk menggambarkan pusat sekelompok data dan tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrem. Hal ini membantu dalam memahami distribusi data secara lebih representatif. Yang ketiga, modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Sebuah kumpulan data bisa memiliki satu modus, dua modus, bimodal, atau lebih dari dua modus, multimodal. Modus digunakan untuk menunjukkan nilai yang paling umum atau sering terjadi dalam data. Contoh penghitungan modus. Misalnya, terdapat data nilai ujian matematika sejumlah 8 siswa, yaitu 70, 80, 85, 90, 85, 75, 80, dan 95.
Untuk menentukan modus dari data ini, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Identifikasi nilai. Yang paling sering muncul dalam data, dalam contoh ini nilai 85 muncul 2 kali, sedangkan nilai 80 juga muncul 2 kali. Karena terdapat 2 nilai yang muncul dengan frekuensi yang sama 85 dan 80, data ini bimodal. Modus dari data ini adalah 80 dan 85. Apa itu pengukuran penyebaran data RAGE variance standar deviasi? Pengukuran penyebaran data adalah konsep statistika yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh data tersebut dari nilai pusatnya. 3 pengukuran penyebaran data yang umum digunakan adalah RAGE, variance, dan standar deviasi. Berikut adalah penjelasan singkat tentang ketiga pengukuran penyebaran data tersebut. Yang pertama, RAGE. RAGE adalah selisih antara nilai data tertinggi, max, dan nilai data terendah, min, dalam suatu kumpulan data. RAGE memberikan informasi tentang sebaran keseluruhan data. Rumus RAGE, RAGE sama dengan nilai maksimum kurang nilai minimum. Yang kedua, variance. Variance atau ragam adalah ukuran penyebaran data yang menghitung seberapa jauh nilai data tersebut dari rata-ratanya. Variance dihitung dengan cara mengkuadratkan selisih antara setiap nilai data dengan rata-ratanya, kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah total data. Rumus variance. Teman-teman bisa melihat rumus dari variance tersebut, di mana XI adalah nilai data KI, X adalah rata-rata data, dan N adalah jumlah total data. Yang ketiga, standar deviasi. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari variance. Standar deviasi memberikan informasi tentang sebaran data dalam satuan yang sama dengan data aslinya. Standar deviasi yang lebih besar menunjukkan data lebih tersebar, sementara standar deviasi yang lebih kecil menunjukkan data lebih berkumpul di sekitar rata-rata. Rumus standar deviasi. Standar deviasi sama dengan variance. Baik, itulah penjelasan materi saya yang terkait tentang statistika dasar. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.